Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan tentang pemalsuan uang yang dilakukan oleh institusi resmi pemerintah? Selama ini yang banyak kita dengar dari berbagai media, sumber informasi, tindakan pemalsuan uang biasanya dilakukan oleh perseorangan atau kelompok-kelompok tertentu. Namun ini justru kebalikannya. Secara terang-terangan dilakukan oleh institusi resmi suatu negara yang memalsukan uang dari negara lain. Dan ini benar-benar terjadi dan telah terjadi. Jika kawan-kawan ingin mengetahui kisahnya, terus tonton video ini sampai selesai. Terkait pemalsuan oleh Australia, sekutu, ini adalah informasinya. Barangkali ada di antara kawan-kawan semua belum mengetahuinya. Suatu penyelidikan atau penelitian oleh seorang kolektor uang kuno spesialis militer dan perang dari Australia bernama Tony James. Hal ini termuat dalam artikelnya yang berjudul A Secret of War tahun 2016, telah dikonfirmasi bahwa uang pendudukan Jepang untuk wilayah Hindia Belanda dipalsukan oleh Commonwealth Bank of Australia, CBA. Bukti atas hal ini berasal dari 3 surat yang ditemukan di antara dokumen resmi oleh Arsiparis Senior Reserve Bank of Australia, RBA, yang merupakan penerus dari CBA. Surat pertama dikirim oleh Komisi Hindia Belanda kepada Gubernur Commonwealth Bank of Australia pada tanggal 5 Oktober 1942. Surat-surat ini mengungkapkan sebuah operasi rahasia yang terjadi selama Perang Dunia II, khususnya terkait dengan pencetakan uang palsu oleh pemerintah Hindia Belanda untuk digunakan di wilayah yang diduduki Jepang. Ini adalah bunyi surat tersebut. Untuk mendukung secara efektif upaya perang melawan Jepang, pemerintah Hindia Belanda menganggap sangat penting untuk memiliki persediaan mata uang yang serupa dengan yang diterbitkan oleh Jepang untuk diedarkan di wilayah Hindia Belanda. Kebutuhan ini mendesak dan kami mohon agar Anda mengatur pengadaan mata uang tersebut secepat mungkin setelah selesai dicetak dengan jumlah sebagai berikut yang harus dibuat semirip mungkin dengan contoh uang yang telah diserahkan kepada manajer Anda di Melbourne, yaitu pecahan setengah gulden sebanyak 12.800 lembar, pecahan 10 sen sebanyak 30.000 lembar, pecahan 5 sen sebanyak 10.000 lembar dan pecahan 1 sen sebanyak 10.000 lembar. Setelah selesai, kami akan sangat berterima kasih jika Anda dapat menyerahkan uang tersebut atas perintah Dr. R.E. Smith, Direktur Utama Javasche Bank, karena mungkin akan dibutuhkan olehnya. Demikian bunyi isi surat tersebut. Surat ini menunjukkan bahwa pemalsuan uang pendudukan Jepang oleh Australia bukan hanya dilakukan secara rahasia, tetapi juga atas permintaan resmi pemerintah Hindia Belanda yang berada di pengasingan. Tujuannya kemungkinan besar untuk operasi kontra-propaganda, infiltrasi ekonomi, atau keperluan intelijen. Berkas-berkas tersebut juga diketahui mengandung referensi mengenai pemalsuan uang pendudukan Jepang, Japan Invasion Money JIM, yang dicetak secara pribadi juga diproduksi di Australia selama masa perang. Huruf S yang digunakan pada nomor blok dan nomor seri kemungkinan merupakan singkatan dari Sumatra atau Shonen, yang terakhir merupakan nama Jepang untuk wilayah tersebut, yang berarti wilayah Timur Raya. Selain itu, banyak numismatis dan kolektor uang kuno senior yang menafsirkan huruf S adalah Singapura. Hal ini dikarenakan kemungkinan Jepang menginvasi Singapura dan Indonesia dalam waktu hampir bersamaan, apalagi jarak keduanya relatif dekat. Pada tanggal 20 Januari 1943, terbitlah surat ketiga atau permintaan kedua. Masih menggunakan kop surat yang sama. Isinya berbunyi, merujuk pada surat kami tertanggal 5 Oktober 1942 kepada Gubernur Commonwealth Bank of Australia. Dengan hormat kami sampaikan bahwa persediaan kami atas uang kertas khusus yang telah Anda cetak untuk kami hampir habis. Uang ini terbukti sangat berguna dan kami mohon agar Anda mencetak untuk kami jumlah yang sama seperti pada bulan Oktober, yaitu pecahan setengah gulden kurang lebih sebanyak 13.000 lembar, pecahan 10 sens sebanyak 30.000 lembar, pecahan 5 sens sebanyak 10.000 lembar, dan pecahan 1 sen sebanyak 10.000 lembar. Demikian bunyi surat permintaan kedua tersebut. Jika mencermati surat permohonan pertama dengan yang kedua, terjadi kenaikan permintaan untuk uang setengah gulden dengan tambahan sebanyak 200 lembar pada surat permintaan kedua. Timbul pertanyaan dari banyak kolektor, para numismatis. Jadi, untuk apa, kemana, dan siapa yang menggunakan uang Jepang palsu atau tiruan tersebut? Tony James menjelaskan dalam artikelnya, jumlah total uang kertas yang diproduksi di Australia hanya 125.800 lembar untuk semua pecahan
Kemungkinan besar uang kertas tersebut digunakan untuk kegiatan rahasia yang didukung oleh pemerintah di wilayah pendudukan Hindia Belanda. Uang kertas dengan pecahan rendah menunjukkan bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar asisten pribumi dan telah dicatat bahwa seorang kuli pelabuhan mendapatkan upah 40 sen per hari saat bekerja untuk pejabat distrik di wilayah pendudukan. Lebih lanjut, James menjelaskan dugaan uang palsu tersebut digunakan pada beberapa kegiatan yang diketahui didukung oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu Satu Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia. Adalah sebuah partai politik nasional yang dibentuk pada bulan Mei 1937, dan salah satu pemimpinnya adalah Amir Syarifuddin yang dikatakan menerima dana dari pemerintah Belanda di pengasingan untuk mendukung gerakan perlawanan terhadap Jepang. Ia ditangkap pada Januari 1943. Dua pasukan yang dipimpin oleh Jan Ehud, bernama lengkap Jan Peter Karel van Ehud, seorang komisaris polisi di Manokwari dan perwira cadangan di KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, tentara kerajaan Hindia Belanda. Bersama sekelompok kecil orang Ambon dan Papua, masuk ke hutan ketika Jepang datang. Dia memimpin ekspedisi dan beberapa penelitian etnografi yang memetakan Papua Belanda lebih dekat. Ia mendirikan pos administrasi di Danau Paniai. Ia menulis 3 buku tentang ini. Selama Perang Dunia Kedua, ia dipekerjakan sebagai intelijen dari Australia. 3. Jan Victor de Bruyn adalah seorang pejabat distrik Belanda, tentara, penjelajah, ahli etnologi, dan penulis. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Hindia Belanda, terutama di Papua Belanda, bekerja sebagai administrator kolonial dan ahli etnologi. Ia terkenal karena bertahan bersama tentara asli Papua di pegunungan bagian dalam Papua Barat melawan pasukan Jepang yang jauh lebih banyak. Sebagai bagian dari operasi Oak Tree, mempertahankan salah satu pos terdepan terakhir yang dikuasai Belanda di Hindia Belanda selama Perang Dunia II. 4. Netherlands East Indies Forces Intelligence Service, NEVIS, adalah unit intelijen dan operasi khusus Belanda pada masa Perang Dunia II yang beroperasi terutama di Hindia Belanda yang diduduki Jepang. NEVIS bertanggung jawab atas sejumlah patroli pengintaian yang memasuki wilayah yang diduduki musuh. Patroli ini termasuk kelompok pendaratan di Jawa yang dikenal sebagai Tiger 1-6, Operasi Walnut di Kepulauan Aroe, dan Operasi Whiting di Papua Belanda. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab terkait pemalsuan atau peniruan uang kertas Jepang The Japan Shirigiring ini. Jika ingin membaca artikelnya secara utuh, silakan menuju deskripsi, link ditautkan di sana. Ini adalah contoh uang Jepang yang diduga dipalsukan. Bagian kiri adalah detail dari bagian belakang uang kertas asli, SI, sedangkan bagian kanan, SL, adalah dugaan pemalsuan sekutu. Kertasnya tipis, putih, dan cetakannya mengandung berbagai perbedaan. 2 di antaranya disorot, namun perbedaan lain masih bisa terlihat, bahkan pada contoh kecil ini. Cetakan pada dugaan pemalsuan tersebut tampak agak buram, dengan detail yang menyatu. Namun ada kemungkinan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh kesulitan pencetakan selama masa perang, terutama karena seri SL diduga merupakan edisi terakhir, setidaknya yang masih ada dari uang kertas tersebut. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, barangkali ada salah satu di antara pengunjung channel Moneycoin yang akan memecahkannya suatu hari ini. Oke kawan, inilah akhir dari video pada kesempatan hari ini. Terima kasih telah menyaksikan hingga selesai, semoga bisa mengedukasi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.